Halo semua, kembali lagi bersama Bajotok Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok, saya rasa sosok ini sudah tidak asing lagi di Labuan Bajo ya. Jadi sosok ini merupakan ya orang paling terkenal di Labuan Bajo karena di acara apapun beliau ini selalu ada. Nah, langsung saja ini dia Kakak Rudi. Halo Kakak Rudi. Iya, Halo, gimana kabarnya Kakak Rudi? alhamdulillah Wah, luar baik. biasa Nah, ya. Ya, selalu sehat lah. selalu sehat walaupun hujan, kadang Iya. besar, kadang kecil. Waduh, Tapi karena hujan ini juga membawa berkah Kakak benar Rudi. sekali Iya. berkah buat sawah saya Oh, di iya. Tera. Wah, Kakak Rudi, sebelum kita jauh berbicara Iya, tentang apa yang kita ingin bincang, saya mm-mm, ini ingin bertanya Kakak Rudi. iya, Karena kalau melihat dari face-nya Kakak Rudi ini kayak orang Jawa. Sebenarnya Kakak Rudi ini asli mana sih sebenarnya? Mungkin iya. ini banyak pertanyaan dari teman-teman Bajotok Podcast nih. Iya. Benar sekali. Jadi orang pikir saya ini kan orang Jawa ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih Iya. sebenarnya. Tapi saya kelahiran Terang ya. Wow. Terang, Wow, orang Teram. Desa Golospa Oh, berarti ayah ibu dari Terang. orang Terang asli. Wah, berarti teman-teman, Iya, berarti apa yang teman-teman duga sekarang bukan berarti Kakak Rudi ini bukan orang Jawa, padahal dia ini betul-betul asli putra asli iya. Manggarai. Jadi KTP saya itu saya nggak bawa KTP ya. Waduh, iya ya. Tapi bisa lihat lah itu ya. Pokoknya Iya. kelahiran saya Terang, Desa Wah, Golospa. jadi ini putra terbaik di Manggarai Barat, teman-teman. Iya. Iya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, Terang itu berada di Kecamatan Boleng ya, tentunya di samping Labuan Bajo Iya. lah. Iya. Kalau tidak ada Terang, tidak ada kepiting. Waduh, iya karena pensuplai kepiting paling banyak di Labuan Bajo Benar ini sekali. dari kampungnya Kakak Rudi Dari ternyata ya. kampung saya. Waduh, luar biasa. Jadi jangan sampai Terang dihapus di Manggarai Barat Oh, ini ya. jangan Jangan. sampai. Ya. Jadi nanti kapan-kapan kita harus makan kepiting. Iya, boleh nih Kakak Rudi nanti ajak-ajak kita ya. Boleh dong. Iya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata Kakak Rudi ini orang Terang, teman-teman. Jadi orang asli Manggarai Barat. Iya. Lalu Kakak Rudi, ini kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan keseharian Kakak Rudi. Ini Kakak Rudi kesibukannya apa saja nih Kakak Rudi? Saya sih kesibukan banyak banget. Waduh. Tapi dulu ya. Iya, iya, iya. Tidak terlalu sibuk-sibuk. Aktivitas mengurus salah satu hotel Iya. di Labuan Bajo. Dan kalau biasanya ada job karena Iya. hobi saya MC, Oh iya, iya, saya iya. biasanya MC Wow. di beberapa tempat. Iya, 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 iya. Hotelnya apa nih? Waduh. Ada, nanti kan tidak sponsor Oh ya. iya, oke, luar biasa. Jangan nggak usah di-spill ya teman-teman. Iya. Iya. Nah, ini Kakak Rudi kita berbicara tentang MC karena Kakak Rudi ini kan terkenal di Labuan Bajo ini sebagai MC, Iya. Master of Ceremony Iya. yang berkelana di mana-mana ya di setiap event di Labuan Bajo selalu ada mukanya Kakak Iya, Rudi. insya Allah. Iya. Ini Kakak Rudi berkaitan dengan MC. Jadi sejak kapan Kakak Rudi bergelut di bidang MC ini Kakak Rudi? Sudah lama sih sebenarnya, Iya. cuman saya ini kan kalau teman-teman tahu bahwa saya bukan jurusan ilmu komunikasi ya. Wah, bukan ya? Bukan. Waduh. Jadi saya kuliahnya dulu ambil biologi. Waduh, Jadi kenapa? saya itu eksak. Wow. Tapi waktu kuliah itu saya aktif di Sangkar Seni. Wow. Jadi sering di situ latih bicara kan kita Iya, harus iya. bisa bicara. Makanya saya selalu bilang bahwa walaupun kita jurusan beda, Iya. tapi asal skill kita di passion kita gitu. Iya, iya, iya. Makanya dari kuliah sudah bicara MC. Iya, iya, Tapi iya. sebenarnya dari SMA sih. Iya. Dari SMA sudah biasa MC, kemudian kuliah. Iya. Terus puncaknya pertama kali saya MC di Manggarai Barat, tahu nggak di mana? Di mana Kak Rudi ini? Boleh tahu nggak? Terang. Wow, acara apa kalau boleh tahu nih Kak Rudi? Pesta kan. Jadi pada saat pesta tidak ada lah si MC-nya Iya, ini iya, iya, iya. sakit. Waduh. Jadi saya ditodong lah ya. Waduh. Akhirnya disitulah saya dikenal. Iya, iya, Makanya iya. dipanggil. Ya. Sampai saat ini dipercaya. Dipercaya. Jadi kalau boleh tahu tahun berapa itu Kak Rudi? Udah lama banget ya. 2011 kalau nggak salah. 2011 dan awalnya itu karena ditodong orang teman-teman. Benar sekali. Waduh, jadi Kakak Rudi ini merupakan korban dari Todong. Iya, korban todong ini. Bukan todong apa ya. Ini Iya. todong karena Kakak Rudi sendiri memang sudah punya basic Benar sebenarnya. sekali. Lalu Kak Rudi ini menarik sekali. Kakak Rudi ini prodi waktu kuliah itu biologi, tapi ke Master of Ceremony. Ini Kak Rudi gimana cara beradaptasi dengan Kakak Rudi punya pekerjaan ya jurusan dengan
Apa yang sudah Kakak Rudi Jadi lakukan saya sekarang? tamat kuliah 2011 itu kan langsung jadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di Manggarai Barat. Langsung. Namanya Wow. SMA Sinar Komodo. Iya. Murid-murid saya sudah terkenal. Wah. Iya iya iya. Terus setelah itu saya 2014 itu apa merantau. Merantau ke mana Kak Jadi Rudi? saya ikut program mengajar di Iya. Papua. Iya ya. Saya kerja di Papua sampai 2016. 2 tahun berarti. 2 tahun. Iya. Setelah itu selanjutnya saya kembali lagi ke Labuan Bajo, jadilah saya kepala sekolah lagi di wilayah selatan di SMP. Di SMP. Jadi memang passion saya hobi. Sebenarnya MC ini kan hobi. Hobi, kan? betul. Jadi suka, senang. Iya iya Jadi iya. kita sering belajar di Iya, iya. YouTube, kita sering lihat orang bicara, Iya iya. kemudian memperbaiki kosakata, kata Iya. demi kata, sehingga itu terbiasa. Tetapi basic ilmu saya tetap saya pelajari juga. Pelajari. Gitu. Iya iya Jadi iya. berkesinambungan. Jadi kalau tanya biologi sedikit bisa. Iya, wah ini kayaknya Kakak Rudin bisa diajak jadi private biology gini kayaknya. Bisa. Iya. Saya juga Iya. teman-teman biologi. Iya iya iya. Nah, Kak Rudi, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Kakak Rudi ini ternyata background educational backgroundnya itu biologi lalu menjadi Master of Ceremony yang sudah berkelana di Labuan Bajo ini berbagai event besar pun dia sudah ikuti, sudah lalu ya. Iya, sudah lalui. Lalu Kak Rudi, kalau boleh tahu nih Kak Rudi, ini ada proyek ke depan ini gimana? Mungkin ada yang udah booking gitu Kak Rudi? Udah sih, Iya. memang terakhir kemarin saya MC akad nikah dan dihadiri oleh Pak Menteri Investasi. Pak ini ya, Bahlil ya. Bahlil. Iya, iya. Dan memang kan kalau MC di acara-acara yang ada pejabat itu agak ribet Iya, iya. ya. Jadi kalau mau ngomong cerita, pertama Iya, kali iya. saya MC ada menteri yaitu almarhum dalam negeri ini, Menteri Dalam Negeri. Iya, iya. Siapa namanya ya? Aduh. Pokoknya Menteri Dalam Iya, Negeri. Menteri Dalam Negeri. Iya, iya, iya. Jadi beliau ini kan adalah dalam waktu itu acara perkumpulan semua anggota DPRD se-Indonesia. Dan itu digelar di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Dan itu memang protokolnya begitu ketat. Kita Iya, harus perbaiki kata demi kata, Iya, iya. artikulasi. Iya. Itu memang agak ribet buat saya. Iya. Karena kita kan harus mengikuti protokol. Betul. Nah, kalau bulan-bulan depan ini memang sudah ada beberapa job yang kita Wow, luar biasa. dan itu rata-rata gala dinner. Iya, iya, iya. Acara-acara perusahaan. Iya. Sekarang sih banyak kan gala dinner. Iya, 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 iya. Kalau untuk event besar, sepertinya mungkin bulan-bulan depan. Oh iya, karena menyambut KTT ASEAN Benar Summit. sekali. Betul, Kita tunggu betul. saja bulan depan. Wow, Kakak Rudi ini sudah di booking di tahun ini, Iya. teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau booking Kakak Rudi untuk tahun ini sampai akhir tahun, saya rasa sudah full Ya. booking karena Ya, yang nikah juga boleh. Wah, iya. Jadi kita berpikir, jadi teman-teman pun juga berpikir Kakak Rudi bahwa Kakak Rudi ini itu hanya sekedar menerima event-event besar. Jadi dan saya baru tahu bahwa Kakak Rudi ternyata juga menerima menjadi MC akad nikah Ya, juga, akad nikah, resepsi. resepsi. Saya paling jauh itu di Ruteng sih. Ruteng udah berapa kali. Iya, iya, iya. Udah di sana pernah MC juga. Dan langganan saya itu Lembor. Waduh. Akad nikah di Lembor. Bulan ini ada satu. Waduh, luar biasa. Akad nikah Lembor. Memang bukan ya, resepsi malamnya. Iya, Dan iya. memang jauhnya kalau Lembor ini sering. Iya, iya. Dulu pernah masang pacar, cuman saya cancel karena Jalan jelek kayaknya ya. enggak, saya nggak mau bilang gitu ya. Waduh, ya, 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 ya. Tapi sekarang Kakak Rudi udah bagus ya. Memang pembangunan Manggarai Barat sekarang di tahun-tahun ini sekarang sudah gencar. Makanya saya Iya. sering bilang kampung karena Iya. jalan Keterang sebagus ya. Iya. Apalagi dulu ini kita sedikit-sedikit flashback ke belakang ya. Kalau ke Terang dulu itu kan Kakak Rudi kan sekitar 4 jam ya. Iya, benar sekali. Iya. Dan kita harus menguras tenaga, pikiran, Iya. bensin, semuanya. Iya, dan sekarang sudah Sekarang secepat kilat. Cuma 45 menit, teman-teman. 45 menit. Itu Iya. kalau kamu bawa cepat ya. Iya. Kalau misalnya bawa pelan ya 1 jam lah Kakak Rudi ya. Benar. Iya. Wow, luar biasa Kakak Rudi. Nah Kakak Rudi, ini kita flashback lagi ke belakang Kakak Rudi. Jadi dengan Kakak Rudi waktu di perkuliahan dulu, waktu Kakak Rudi kuliah sering ikut sanggar. Lalu Kakak Rudi juga sering berorganisasi juga ya. Iya, benar Iya. sekali. Jadi dalam mengasah asah
skill komunikasi Kakak Rudi ini melalui organisasi dan juga mengikuti sanggar-sanggar. Benar Kalau boleh sekali. tahu Kakak Rudi dulu kuliahnya di mana Kakak Rudi? Saya di Makassar, Di Makassar. di UIN Alauddin Makassar. Wow, ini alumni UIN Heeh. Makassar ya. Sebenarnya saya harus dipanggil Ustadz. Waduh. Waduh. Sebenarnya ya. Ya sebenarnya Heeh. tapi face Kakak Rudi Tapi face-nya kayaknya tidak cocok. tidak ya. cocok. Iya, tidak. Dan saya tidak akan panggil Ustadz. Iya. Iya, saya tetap panggil Kakak Rudi. Benar. Iya, iya, iya. Iya, Kakak Rudi. Kan Kakak Rudi kan memang karena passionnya Kakak Rudi emang suka berbicara, ya lalu sering ikut organisasi dan juga ikut sanggar. Kakak Rudi, kalau boleh tahu nih, teman-teman Bajotok juga pasti Ya. ingin tahu. Jadi seberapa penting sih itu? Karena kan berkaitan dengan skill komunikasi ini kan kita langsung saja berarti kita turun ke masyarakat. Ini kan bisa disebut sebagai public speaking. Jadi apa sih pentingnya public speaking menurut Kakak Rudi sendiri? Ini loh, bahwasannya zaman sekarang ini kan di tengah gempuran digitalisasi, Iya. maka memang kita harus punya skill. Contohnya Iya. misalnya saya guru nih, Iya. maaf saja nih, Iya. guru, kalau kita melihat bahwa kalau kita tidak punya skill lain, Iya. maka kita hanya akan terpaku pada ngajar biologi doang. Iya, betul Tapi betul. kalau kita punya skill yang lain, Iya. maka kita akan mengajari adik-adik kita, anak-anak kita, itu bagaimana kemampuan bicara Iya. misalnya, kemudian kemampuan organisasi lain. Iya. Makanya bagi teman-teman yang saat ini sedang kuliah, Iya, iya. jangan hanya rumah, kos, kampus. Iya, iya, Tapi iya. ada satu tempat yang buat kamu kembangin nih, kamu punya passion. Bakat. Gitu loh. Iya, iya. Kalau misalnya kamu jurusan arsitek, Iya. maka tidak kemungkinan kalau misalnya kamu passion main gitar ya kamu Iya, pelajari iya. itu main gitar dengan baik. Iya, iya, gitu. betul betul. Tapi di era digital ini juga Iya. kamu harus paham banget tentang dunia digital. Betul. Semua orang walaupun punya skill bagus, Iya, iya. tapi kalau tidak menguasai media sosial, kita akan kalah juga. Iya, iya, Gitu iya, loh. iya. Saya jadi MC misalnya, walaupun saya bagus, Iya, iya. public speaking saya, tapi kalau tidak menguasai media sosial, Iya. tidak mempromosi saya punya diri lewat Iya. media sosial, maka kita juga nggak bisa diketahui orang. Iya, iya, betul Makanya betul. kalau misalnya saya posting itu pasti kan ada caption-caption. Iya. Itu kan ada tujuannya juga Iya, sih. sebenarnya itu tujuannya untuk membranding diri kita juga. Jadi kalau kita lihat perkembangan Labuan Bajo ini Iya. ya, ini kan kita pembangunan secepat kilat, Iya, perkembangan iya. secepat kilat, tapi kita harus dukung. Makanya kalau kita Iya, adik-adik yang kuliah sekarang Iya. atau teman-teman yang sekarang kuliah, Iya, iya. itu penting banget mengasah skill, Skill. Iya. mengasah dengan baik. Iya, ya. iya. Jadi harus cari kira-kira kamu bagusnya di mana sih? Betul. Kalau misalnya kamu jurusan ekowisata atau pariwisata, Iya, kira-kira apa nih Skill lain. skill lain yang Iya, bisa iya. saya kembangkan? Misalnya skill saya ini petani Iya. misalnya. Oh, kira-kira bagaimana supaya saya bisa menghasilkan Padi yang padi banyak. yang bagus dengan Iya. apa gitu kan? Iya, Itu iya, kan iya. skill juga. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kebanyakan Kakak Rudi ini anak-anak generasi sekarang khususnya di Manggarai Barat ini memang terkendalanya di situ. Mereka tidak mencari diri mereka sendiri. Artinya mereka tidak memanfaatkan era digital, lalu tidak memanfaatkan perkembangan yang sangat pesat di Labuan Bajo ini. Justru malah banyak yang rebah-rebahan ini Kakak Rudi. Iya, makanya kita harus kasih tahu deh. Iya. Jangan sampai, ini kata kunci saya. Iya, iya. Jangan sampai kita akan jadi penonton di kampung. Betul sekali ini. Itu saya Iya. itu saya sependapat sama Kakak Rudi. Apalagi saya pribadi juga putra asli Manggarai Barat. Lalu ketika banyak orang yang dari luar yang bekerja di sini, lalu kita penduduk asli sini hanya sekedar menonton. Jadi Iya. gini ya, kita jangan pernah salahkan begini. Oh, kok dia sih? Sedangkan kita tidak mengasah skill kita. Iya. Iya, iya, luar biasa Kakak Rudi. Jadi terima kasih atas quotes malam ya pada hari ini. Ini quote sebenarnya, bukan quote. Iya. Kalau quote lain lagi ya. Jadi ini Baik. quote yang terbaik. Jadi bagi teman-teman anak-anak muda di luar sana, khususnya di Manggarai Barat, Iya. jadi manfaatkan perkembangan yang ada. Era digital Benar. sekarang mendukung kalian untuk mengasah skill. Betul ya Kakak ya? Benar sekali. Iya. Ada lagi nih. Iya, Tahu iya. nggak sekarang yang lagi terkenal dia dari Gorontalo? Wah, boleh tahu nggak apa tuh Kak? Siapa sih namanya ya? Si Alwi. Oh, si Fajar Set Boy. Waduh. Terkenal hanya karena gitu doang kan? Iya. Betul. Kita mau dibilang prestasi juga enggak, Iya. tapi dia terkenal lewat mana? Media sosial. Betul. Makanya tapi ini yang saya mengajak buat anak-anak muda di Iya. Manggarai Barat. Support dong gitu. Iya. Misalnya ada temanmu yang perlu support dong. Iya. gitu ya.
minimal gini loh, kalau ada teman-teman yang punya TikTok, kamu like lah. Gitu. Iya, Itu betul. aja, itu salah satu Kontribusi, kontribusi kita ya. kepada teman-teman. Iya, iya. Memang kebanyakan sih ketika kita punya ya seperti Fajar Sad Boy contohnya Iya. atau ada sosok-sosok lain di Labuan Bajo ini terkadang mereka menghina kakak. Iya. Iya, itulah jadi kendala. Ih, Iya. apa-apa. Iya. Kita kalau ada lagu masa bodoh aja. Iya, masa bodoh. Ah. Aduh, ini Itu lagunya jangan Bunda Korla. Wah, Bunda Korla. Aduh, jangan sampai dibawa. Iya, sampai-sampai ini ngomong Fajar State Boy ini sampai-sampai orang NTT asli kita saja yang berprestasi di tingkat internasional si Nono saja. Tapi udah terkenal loh. Oh iya, udah terkenal. Tapi itu kan akibat dari kekuatan media sosial. Iya. Makin itu kan kalau di IG itu kan ada panah itu. Iya. Itu kan kalau sering kita pakai itu, kita sering like, itu kan akan algoritma akan muncul iya, terus. Betul. Sama dengan di TikTok. Iya, kalau kita sering like, kemudian kita sering share juga. Maka itu kan orang kan, oh ini muncul, ini Iya. Dan sekarang Nono kan jadi terkenal. Iya. Kalau tidak seperti itu, maka iya, saya yakin dan percaya nggak akan terkenal. Iya. Itu Nono makan apa ya? Aduh, kayak katanya makan kelor. Kelor ya? Iya, kelor katanya. Saya dari kecil makan kelor. Iya, tidak sepintar dia ya. Sepintar Nono. Iya, dia jago main sumpong kayaknya. Tahu nggak kenapa saya ngambil biologi? Kenapa? Itu menghindari matematika. Waduh, tapi biologi juga ada. Iya, ternyata di biologi ada namanya genetika. Iya. Ada hitung-hitungan. Iya. Ini matematika memang ada di mana-mana ya. Iya, matematika itu ada di mana-mana. Di kehidupan kita pasti lari jauh dari uang sih nggak usah. Iya, pasti matematika kita lancar lah ya. Iya, saya rasa pun juga orang-orang di kampung-kampung juga sangat ahli sekali di matematika. Apalagi soal uang. Waduh. Iya. Apalagi kan bulan-bulan tahun-tahun ini kan tahun-tahunnya orang yang jalan-jalan, cari-cari perhatian. Waduh. Aduh. Luar biasa ya. Iya, ini kita berbicara ya. Aduh. Iya, ini Kak Rudi, kita kembali lagi nih Kak Rudi. Ini kita bincang-bincang tentang keahlian Kak Rudi. Kak Rudi ini kan event-event di Labuan Bajo, event-event besar kan pasti Kak Rudi selalu ada nih. Iya. Kak Rudi juga sudah mengikuti event-event kepemerintahan, ya dari kementerian apapun itu, dari PUPR, dari kepariwisataan, terus juga ada banyak lah. Iya. Lalu Kak Rudi, selama Kak Rudi mengikuti itu ada nervous nggak Kak Rudi? Kalau saya pribadi nih Kak Rudi ya, saya kan betul-betul saya menganggap saya ini kan orang dari daerah nih. Lalu kita ketemu dengan orang yang istilahnya punya efek yang kuat, punya jiwa kepemimpinan yang kuat dan sangat berpengaruh di Indonesia. Jadi rasanya minder nih. Oke, terus ini kita lanjut nih Kak. Maaf nih kita flashback ke belakang. Jadi Kakak ini kan, Kakak Rudi sendiri ini kan sudah mengikuti berbagai event di Labuan Bajo, event-event besar dan juga event-event kepemerintahan. Nah, Kak Rudi ini kan sering bertemu dengan menteri, lalu juga presiden. Nah, Kak Rudi ada rasa minder nggak? Selama ketemu, kalau saya pribadi nih ya, kalau saya kan orang biasa nih Kak. Jadi kayak ketika ketemu mereka itu kayak rasanya, aduh gimana ya gitu. Kalau Kak Rudi sendiri yang sudah turun langsung pertama kali itu rasanya gimana tuh Kak? Ada sih gugup sebenarnya, tapi sebagai MC dalam suatu acara kita harus persiapkan dulu. Kira-kira saya mau ketemu siapa? Saya harus searching dulu. Oh ini saya harus ketemu ini. Tipikalnya bagaimana? Pun kalau misalnya kalau pemerintahan atau pejabat, kalau misalnya saya punya kontak ajudannya, saya tanya kira-kira dia suka apa, tidak suka apa. Itu yang penting buat saya. Jadi saya pelajari. Misalnya kayak Pak Gubernur yang sering saya ikuti ya. Beliau ini sangat memperhatikan pengucapan nama. Wow, itu pengucapan nama karena waktu pernah dulu pertemuan bupati NTT, itu ada teman saya yang salah sebut nama Wamen pariwisata waktu itu. Sehingga langsung ditegur saat itu. Tapi kita paham bahwa memang pengucapan nama di media acara itu sangat-sangat urgent sekali. Urgent sekali. Dan memang apalagi kita kan lidah Manggarai ini. Betul. Kemudian nama-nama teman-teman saudara di Jawa. Itu memang agak belepotan betul. Maka yang pertama saya lakukan adalah hafal nama dulu. Itu penting sekali. Jadi pada saat event-event apapun berarti Kak Rudi selalu menghafal nama dulu. Dan gugup, pasti gugup. Waktu terakhir kemarin pas gala dinner di Rujak dengan Kapolda baru, Pak Asadoma. Oh, kok Kapolda baru Kapolda baru NTT. Itu kan saya harus hafal juga namanya. Namanya susah loh itu. Agak susah ya.
jadi harus hafal nama. Iya. Apalagi polisi, saya ini kan punya ketakutan tersendiri nih di Iya, iya, polisi. iya, Jadi iya. saya banyak teman polisi, tapi Wah. kalau ketemu saya pakai baju seragam itu saya agak takut. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Iya. tilang nih ya, Iya, iya. saya ini lengkap, tapi saya tetap takut Iya. karena memang mungkin dulu tuh zaman 98 itu kan saya selalu ditekan, polisi, Harus polisi. gitu. Iya, iya, memang. Jadi takut dalam mau acara pasti saya ada takut dan grogi. Iya, Tapi iya. yang saya lakukan adalah datang lebih cepat, Iya. kemudian persiapan dari awal, Iya. pahami materinya, Iya, iya. ya pasti itu jalan. Pasti itu jalan dengan lancar. Iya. Nah, Kak Rudi, berarti ini coach luar biasa. Ini tips-tips yang sangat bagus sekali bagi teman-teman yang ingin menjadi seperti Kak Rudi. Iya, ini sebenarnya aduh terima kasih loh Kak Rudi sudah menyalurkan tips ini. Sebenarnya ini rahasia loh sebenarnya. Iya. Ini harus dipelajari oleh siapapun. Iya, gitu kan. iya. Bagi kalian yang mau jadi seperti Kak Rudi ya, ikuti tips ini. Iya. Nah, Kak Rudi, ini kan tadi omong tentang event kepemerintahan nih. Ini saya mau penasaran Kak Rudi. Kak Rudi selama ketemu menteri-menteri ini, selama ada event-event di Labuan Bajo ini, menteri yang paling Kak Rudi segani ini siapa? Atau mungkin ada yang paling senang mungkin? Kalau pertama yang saya takuti pada saat saya pikir pasti saya dimarah-marah nih. Iya. Itu siapa itu? Pak Luhut gitu kan. Pak Luhut, iya. Ya emang takut juga jadi kan, sih. Kalau lihat di TV itu kan takut gitu kan. Iya. Pas ketemu ada salah satu acara yang saya pandu, iya. Dia baik banget. Waduh. Mau foto, jadi senang gitu kan. Iya. Jadi kadang begini loh, jangan menilai orang dari penampilan. Iya. Jadi kamu dekati dulu nih orangnya. Iya. Gimana nih? Begitu. Jinakin dulu lah. Iya. Aduh. Kalau saya sendiri sih emang lihat Pak Luhut emang gimana gitu. Baik loh, ada fotonya di Facebook. Waduh, boleh nih nanti. Kalau bagi teman-teman yang mau lihat foto Kak Rudi bersama Pak Luhut, boleh singgah di Instagram Kak Rudi, bukan Kak Luhut. Sorry. Tapi sebenarnya orang yang paling dekat dengan siapapun di Indonesia ini adalah pembawa acara. Iya, benar. Jadi kami itu kan santai aja mau ketemu siapapun sebenarnya ya. Karena memang siapapun yang datang, presiden, menteri, siapapun itu kalau dengan pembawa acara itu pasti akan enak. Iya. Gitu. Ya memang itu lebihnya sih, makanya kan di media sosial saya banyak ketemu pejabat apa segala macam. Karena memang kita kerjaan di situ. Pun kalau misalnya kita jadi peserta dalam kegiatan itu kan nggak berani minta foto. Betul. Kalau MC kan biasanya pejabatnya yang bilang foto dong. Ya, sebenarnya itu entertain. Jadi senang-senang juga kita nih. Gitu. Iya, kalau pejabat-pejabatnya mah ketawa-ketawa, tapi kalau pesertanya yang minta foto mah, mukanya. Iya, itulah plusnya jadi seorang master of ceremony ya. Iya. Memang, aduh, ini luar biasa sekali. Ini sharing Kak Rudi ini, kayak saya rasa tidak akan didapat dimanapun. Iya, aduh, ini luar biasa Kak Rudi. Lalu Kak Rudi, ini Kak Rudi kan udah melalang buana ya, jadi sudah banyak hal yang Kak Rudi dari jadi guru, kepala sekolah, bahkan jadi MC, banyak hal. Iya, ini Kak Rudi melihat Labuan Bajo dengan perkembangan yang begitu pesat, perkembangan kemajuan pariwisata, lalu pembangunannya yang dari tahun ke tahun itu selalu berubah Kak Rudi. Ini dinamikanya saya rasa wow, ini luar biasa cepat sekali. Melihat itu Kak Rudi, gimana pendapatnya Kak Rudi? Jadi gini, waktu 2012 tuh saya pernah ciptain teatrikalisasi puisi. Iya. Judulnya Tak Ingin Hilang di Kampung Sendiri. Pernah dipublikasikan nggak itu? Pernah sih dulu. Dari 2012 dulu. Belum gencarnya media sosial. TikTok belum ada, ini juga belum terlalu terkenal di Labuan Bajo. Nah, dulu itu pemainnya sekarang Putra Hawan. Kemudian siapa lagi namanya? Si Erlan Tatus dan beberapa teman-temannya mereka. Jadi saya bilang 10 tahun ke depan ini Labuan Bajo akan sangat pesat banget. Dan itu terbuktikan dengan pembangunan yang begitu pesat di Labuan Bajo. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan pesatnya pembangunan di Labuan Bajo, dengan pesatnya pembangunan di misalnya di Golomori yang saat ini kita lihat, itu kan orang kaget. Wow, Golomori loh. Yang dulu itu biar motor aja susah banget. Bahkan nggak ada jalan loh dulu. Nggak ada jalan, tapi sekarang sudah bagus banget. Nah, itu harus
membuat jadi rangsangan nih Iya, buat iya. Buat anak muda atau buat masyarakat untuk ayo nih kita Iya, iya, belajar iya, cepat nih. iya, iya. Apa kita asah kita punya skill. Iya, iya. Kalau misalnya kita ada di bidang perdagangan, lu belajar dagang gitu. Belajar. Itu penting banget. Iya. Kalau tidak, itu tadi Iya, iya. kita akan jadi penonton di kampung Penonton. kita sendiri. Iya. Gitu. Terkadang Kak Rudi ya, ini seperti yang Kak Rudi itu betul sekali Kak Rudi. Iya. Prediksi Kak Rudi 10 tahun ke depan akan ramai di tahun 2012. Rame dong. Terbukti. Iya. Terbukti. Dan akan hilang di kampung sendiri terbukti juga. Sudah ada Kak Rudi. Sudah ada gitu loh. Uang. Waduh. Gitu. Aduh, sensitif nih omongnya nih. Dan tapi terlambat enggak. Gitu. Masih ada waktu kita untuk berlari. Iya. Untuk belajar. Kayak saya misalnya. Udah, saya kan minusnya adalah nggak bisa bahasa Inggris nih ya. Iya. Ya, saya harus belajar iya, gitu iya. untuk bisa misalnya kalau acara-acara internasional saya bisa masuk. Iya. Saya kan minusnya hanya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Kalau saya bisa bahasa Inggris mungkin saya go internasional. Wow, ya betul itu. Makanya kita perlu belajar. Iya, gitu. iya. Nah, kebiasaan-kebiasaan misalnya pengucapan dan lain sebagainya itu perlu dipelajari. Iya. Jadi saya harus tingkatkan nih saya punya kapasitas. Saya. Nah, teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain harus dikembangkan juga. Kira-kira apa nih yang jadi peluang-peluang usaha misalnya buka kafe misalnya, hidroponik misalnya. Buka aja, pasarnya ada. Tinggal lu upload orang beli kan. Iya. Apalagi di perkembangan digital sekarang ya kemana, kalau dulu kan lewat share brosur. Sekarang kan udah by sosial media. Kamu upload media sosial aja orang sudah, kayak saya kan jual madu mertua kan. Waduh, ya. Jual madu asli boleh. Orang beli. Dalam waktu 1 hari saya posting itu udah terjual. Iya. Pak. Waduh. Dulu mertua saya harus cari kiri kanan pembeli, sekarang enggak, tinggal saya posting, udah laku. Itu kekuatan media sosial. The power of social media. Iya, kalau misalnya seperti madu Kakak Rudi sendiri sih memang karena the power of Kakak Rudi juga di Labuan Bajo ya. Iya, artinya gini ya. Buka jejaring kamu, gunakan media sosial kamu dengan baik. Iya. Ngapain sih kamu harus marah-marah kegalauan yang tidak penting? Aduh. Lebih baik kamu promosikan passion kamu di situ. Itu saya kira lebih bagus. Ketimbang kamu harus marah-marah ngomongin. Nah, Kak Rudi, ini kan Kak Rudi ini kan sudah ikut banyak event ya, dari event ke pemerintah dan apapun itu yang ada di Labuan Bajo pasti Kak Rudi selalu ada. Iya. Dengan melihat perkembangan pariwisata yang begitu pesat di Labuan Bajo dengan dinamika pembangunan, lalu dengan apapun itu yang sangat cepat. Gimana menurut Kak Rudi? Iya. Perkembangan Labuan Bajo ini kan kayak cepat kilat banget. Iya. Kalau ada teman-teman bilang ini Labuan Bajo itu kayak anak bayi yang dipaksa lari. Betul. Makanya kata kuncinya adalah kita harus belajar nih. Iya. Kalau tidak kita akan jadi penonton di kampung sendiri. Betul. Dan penting banget mengasah skill. Iya. Jadi kita harus kuasai nih Labuan Bajo dengan ada 3 sih saran saya. Iya, apa tuh Kak Rudi? Bisa menguasai Labuan Bajo. Pertama adalah good speaking. Kamu harus bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian good attitude. Good attitude. Kau harus bagus, kau punya attitude-mu. Gitu kan? Kemudian terakhir adalah good looking. Good looking. Waduh. Di pariwisata ini kalau mau jadi MC, lu nggak bagus penampilan. Iya. Kamu nggak dipakai dong. Waduh. Bayangkan kalau pertama ketemu saya sudah jelek gitu kan. Iya. Nggak dipakai. Iya. Kalau menurut Kak Rudi ini poin terakhir nih good looking itu Kak Rudi gimana tentang anak-anak muda di Labuan Bajo, muda-mudi Labuan Bajo, nona-nona, kakak nyong dorang gimana? Jadi gini sih, orang bilang begini, yang penting hatinya baik. Enggak. Iya. Di tempat pekerjaan termasuk dunia pariwisata, yang paling utama adalah kamu harus penampilan bagus. Iya. Dari face-mu, perpaduan pakaianmu, itu penting banget. Jangan sampai atas kuning bawah biru gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Iya. Tapi kalau Raffi Ahmad yang pakai nggak apa-apa. Iya. Karena dia udah lahir good looking gitu loh. Kalau kita aduh susah sayang. Aduh. Memang. Jadi harus pintar-pintar memadu padankan pakaian. Kemudian harus sering perawatan. Iya. Itu penting banget. Nggak mahal sih sebenarnya. Iya. Yang penting kita bisa memadu. Kayak misalnya begini, good looking itu kan Kak harus pakaian mahal. Enggak. Yang penting kamu bisa memilih pakaian
sesuai porsi badanmu. Iya. Gitu loh. Kemudian yang penting kamu sering merawat, yang penting kamu cuci muka, Iya. tidur, itu udah bagus banget. Iya. Kenapa begitu? Iya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang luar, dengan orang-orang yang akan datang ke Labuan Bajo, yang mereka lihat itu adalah penampilan. Iya. Oh, ya udah gitu Iya. bagus nih. Iya. Jangan sampai kita ketemu orang, kemudian kita pakaian lesu segala macam masih nggak dipakai. Bukan lihat hatinya ya. Enggak. Orang tahu. Kita ini kan kalau simpan kunci di motor nggak akan hilang. Iya, Labuan Bajo loh. Orang Labuan Bajo loh. Tapi penting banget itu adalah penampilan. Sekali lagi, pekerjaan di Labuan Bajo ini semua yang utama itu adalah penampilan. Gitu. Dan gunakan media sosial yang baik. Iya, luar biasa sekali teman-teman. Ada 3 tips teman-teman. Saya ulangi lagi tips dari Kakak Rudy adalah yang pertama good speaking. Ya, good speaking. Kemudian good attitude. Dan yang paling menarik good looking. Benar sekali. Nanti good rekeningnya nanti aja Kak Rudy ya. 3 kuasa itu. Oh, 3 kuasa. Iya. Gitu lah ya. Kalau itu hanya pelengkap lah sebagai good rekening. Iya. Ya, kalau misalnya kita nggak good rekening juga ya nggak bakal dilihat orang. Iya. Gitu lah ya. Pokoknya kuasai 3 good itu ya. Iya. Waduh, luar biasa. Kak Rudy, ini sangat menarik sekali. Saya sangat tertarik dengan sharing Kak Rudy pada hari ini. Jadi Kak Rudy, terima kasih banyak atas kedatangannya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas kedatangan di Bajo Talk Podcast. Mudah-mudahan pulang ini Kak Rudy banyak dapat job ya. Amin. Iya. Jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa Kakak Rudy, nanti bisa langsung saja dicek di Instagramnya, nanti ada di link di bawah di deskripsi video nanti teman-teman bisa akses, bisa lihat sejauh mana Kakak Rudy berjalan, sejauh mana Kakak Rudy bergelut di bidang MC. Benar sekali. Terima kasih ya udah undang saya. Kakak Rudy, terima kasih banyak. Oke teman-teman semua, Bajo Talk dimanapun kalian berada. Jadi sekian saja interview. Ini bukan interview ya, ini sebenarnya lebih ke bincang-bincang, berbagi. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.